Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Tarindra Rahmadani Azhara. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta dengan NIM 2022010024. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan seminar proposal saya yang berjudul Pelindungan Hukum Perdata Pengguna Media Sosial atas Pencemaran Nama Baik, Analisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Yang terhormat, dosen pembimbing 1, Ibu Norma Dewi, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan dosen pembimbing 2, Yulian Dwi Nurwanti, Sarjana Hukum Magister Hukum. Alasan saya mengambil judul ini yaitu mengambil penelitian ini karena kasus pencemaran nama baik di media sosial sangat penting. Tidak semua kasus pencemaran nama baik diselesaikan melalui jalur gugatan pidana. Justru menurut saya, jalur gugatan perdata lebih diperlukan, karena gugatan perdata lebih menekankan pada pemulihan hak dan keseimbangan, sedangkan jalur gugatan pidana lebih pada penghukuman. Sebab itu, studi ini diperlukan untuk mengeksplorasi tanggung jawab hukum perdata terkait dengan pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial, terutama berkaitan dengan dasar hukum, jenis kompensasi, dan perlindungan hukum bagi korban. Pencemaran nama baik di platform media sosial semakin banyak terjadi di Indonesia. Terlebih lagi karena fitur media sosial yang mampu mengedarkan informasi secara cepat, luas, dan sulit untuk diatur. Hal ini mendatangkan pertanyaan tentang sejauh mana perlindungan hukum perdata dapat diberikan kepada korban pencemaran nama baik dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban perdata bagi pelaku pencemaran nama baik di media sosial. Latar belakang masalah, kasus pencemaran nama baik di platform media sosial semakin banyak terjadi di Indonesia. Terlebih lagi karena fitur media sosial yang mampu mengedarkan informasi secara cepat, luas, dan sulit untuk diatur. Hal ini mendatangkan pertanyaan tentang sejauh mana perlindungan hukum perdata dapat diberikan kepada korban pencemaran nama baik dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban perdata bagi pelaku pencemaran nama baik di media sosial. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 Ayat 3 yang dirumuskan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Rumusan yang saya ambil pada penelitian ini ada dua, yaitu satu, bagaimana bentuk perlindungan hukum perdata bagi pengguna media sosial yang menjadi korban pencemaran nama baik? Dua, bagaimana analisis pertanggungjawaban perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial? Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum perdata bagi pengguna media sosial yang menjadi korban pencemaran nama baik, untuk mengkaji penerapan pertanggungjawaban perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik terhadap pelaku pencemaran nama baik. Manfaat penelitian. Satu, manfaat teoritis. Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak pribadi di era digital. Menjadi bahan kajian akademis dalam memahami hubungan antara perkembangan teknologi dan perlindungan hukum perdata. Dua, manfaat praktis. Menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban hukum terkait pencemaran nama baik di media sosial. Memberikan masukan bagi penegak hukum dalam mengimplementasikan tanggung jawab perdata terhadap kasus pencemaran nama baik. Landasan teori dalam penelitian ini ada 6. Yang pertama, tinjauan perlindungan hukum. Pencemaran nama baik ini sering menggunakan ranah pidana. Aturan terkait tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan dari aturan hukum tentang pencemaran nama baik ini adalah untuk melindungi harkat dan martabat setiap orang, khususnya mengenai harga diri, kehormatan, maupun nama baik golden name seseorang.
Selain itu, aturan mengenai pencemaran nama baik juga dimuat dalam aturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang sudah beberapa kali mengalami uji material, sejak diundangkan pada tahun 2008. Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa publik masih meragukan substansi yang terkandung di dalam Undang-Undang ITE ini. Publik menilai terdapat beberapa substansi pengaturan dalam Undang-Undang ITE yang multitafsir sehingga muncul istilah pasal karet, yang tafsirannya sangat subjektif dari penegak hukum ataupun pihak lainnya. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 garing PUU strip 6 garing 2008 menyatakan bahwa norma pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pemerintah justru merevisi Undang-Undang ITE dan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemajuan dalam teknologi informasi bukan hanya memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, karena ada prinsip kebebasan liberalisme yang mendasari pemanfaatan teknologi ini. Oleh karena itu, meskipun pengguna user memperoleh perjanjian term and condition saat menjangkau dan memakai teknologi informasi seperti YouTube, Instagram, dan Facebook, belum ada aplikasi yang mampu mendeteksi pernyataan yang tidak pantas atau penghinaan yang ditulis oleh pengguna serta mengambil langkah pencegahan sebelum pernyataan tersebut dibagikan. Hal ini memungkinkan seseorang untuk dengan mudah mengedarkan dan memprovokasi orang lain, merusak reputasi, atau melakukan tindakan tidak puji lainnya. Tinjauan ini diperlukan karena pelindungan hukum bertujuan untuk melindungi korban pencemaran nama baik di platform media sosial, baik melalui jalur perdata, ganti rugi, maupun pidana penegakan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Mencegah terjadinya pelanggaran hak preventif dan menyelesaikan pelanggaran yang sudah terjadi represif dalam dunia perdata. Perlindungan hukum diberikan kepada seseorang yang dirugikan oleh perbuatan orang lain, seperti pencemaran nama baik di media sosial yang dapat menimbulkan kerugian imaterial terhadap kehormatan dan reputasi pribadi. Landasan teori yang kedua yaitu tinjauan tentang penggunaan media sosial yang baik. Dalam perspektif hukum dan etika digital, penggunaan media sosial yang baik harus memenuhi beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip tanggung jawab, accountability. Setiap pengguna media sosial bertanggung jawab atas konten yang ia unggah atau sebarkan. Terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, menegaskan bahwa distribusi atau transmisi informasi yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik dapat menimbulkan sanksi hukum. Oleh karena itu, prinsip tanggung jawab menjadi kunci dalam menjaga keteraturan komunikasi di ruang digital. 2. Prinsip etika dan kesantunan digital, digital ethics. Menurut Nasrullah, etika digital mencakup kesadaran untuk menghormati privasi, tidak menyebarkan kebencian, serta menggunakan bahasa yang santun di ruang maya. Penggunaan media sosial yang etis mencerminkan kesadaran hukum dan moral pengguna sebagai warga digital, digital citizen. 3. Prinsip kebebasan yang berbatas. Responsible freedom. Kebebasan berekspresi di media sosial dijamin oleh Pasal 28E, Ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. 4. Prinsip verifikasi informasi, digital literacy. Pengguna media sosial harus memiliki kemampuan memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Prinsip ini penting untuk mencegah penyebaran berita palsu, hoax, yang dapat menimbulkan keresahan publik atau merusak reputasi seseorang. Menurut pendapat saya, tinjauan ini diperlukan karena penggunaan media sosial yang baik harus diletakkan dalam kerangka etika hukum perdata dan tanggung jawab sosial. Media sosial bukan ruang publik digital yang tunduk pada norma hukum, sosial, dan moral.
Dengan menerapkan prinsip tanggung jawab, kesantunan digital, serta kepatuhan terhadap hukum, pengguna media sosial dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak orang lain. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum menurut Gustav Redburs, yakni menegakkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Hukum memberikan batasan yang jelas agar kebebasan berekspresi tidak merugikan hak keperdataan orang lain. Dengan mematuhi prinsip tanggung jawab, kesantunan, dan kehati-hatian, media sosial dapat menjadi sasaran positif untuk memperkuat nilai-nilai sosial, memperluas wawasan, serta memperkokoh kehidupan berbangsa yang beradab dan berkeadilan. Landasan teori yang selanjutnya yaitu tinjauan tentang pertanggungjawaban perdata. Pertanggungjawaban perdata, civil liability, adalah suatu keadaan di mana seseorang wajib menanggung akibat hukum berupa kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain akibat dari perbuatan dan kelalaiannya yang bertentangan dengan hukum. Dasar hukum utama pertanggungjawaban perdata di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketiga pasal ini menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab hukum perdata, termasuk dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Berdasarkan doktrin perbuatan melawan hukum, agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, harus terpenuhi unsur-unsur adanya perbuatan melawan hukum. Unpragmatic death, adanya kesalahan skuld berupa kesengajaan, dolus, atau kelalaian culpa. Adanya kerugian loss, baik material maupun immaterial. Adanya hubungan causal verbal antara perbuatan dan kerugian, adanya pihak yang dirugikan, victim. Apabila kelima unsur ini terpenuhi, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban perdata untuk mengganti kerugian korban. Kemudian landasan teori yang keempat yaitu tinjauan tentang perbuatan melawan hukum. Dalam literatur hukum, terdapat beberapa teori yang menjelaskan dasar secara umum perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan seseorang yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengaturan perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dimintai tanggung jawab perdata jika ia melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum, apabila seseorang terbukti melakukan ini, maka timbul kewajiban untuk mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini dapat berupa ganti rugi material, yakni kerugian yang dapat dihitung secara ekonomi, misalnya kehilangan uang, barang, atau penghasilan. Dan ganti rugi imaterial, yakni kerugian yang bersifat non-ekonomi, seperti penderitaan batin, rusaknya reputasi, atau nama baik. Tinjauan ini diperlukan karena perbuatan melawan hukum dalam konteks media sosial menunjukkan bahwa hukum harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Perbuatan melawan hukum merupakan fondasi penting dalam hukum perdata di Indonesia yang mengatur tanggung jawab seseorang atas perbuatan yang merugikan orang lain. Meskipun media sosial merupakan wadah kebebasan berekspresi, kebebasan tersebut tidak boleh melanggar hak hukum orang lain. Melalui penerapan antara pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, memberikan dasar hukum yang kuat bagi korban untuk menuntut perlindungan dan ganti rugi. Hal ini sejalan dengan prinsip ubi just ibi remedium, yaitu di mana ada hak yang dilanggar, di situ ada upaya untuk hukum memulihkannya. Oleh karena itu, tindakan menyebarkan informasi yang dapat mencemarkan nama baik seseorang di media sosial memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, karena melanggar hukum, melanggar norma kesusilaan dan hak pribadi seseorang atas kehormatan.
Landasan teori yang selanjutnya yaitu tinjauan tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Yungko). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan dasar hukum utama yang mengatur perilaku masyarakat di ruang digital. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik melarang distribusi, penghinaan, atau pencemaran nama baik. Namun, ketentuan ini sering menimbulkan perdebatan antara perlindungan terhadap nama baik dan kebebasan berekspresi. Dalam konteks perdata, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dapat dijadikan dasar hukum tambahan untuk memperkuat klaim ganti rugi korban atas pelanggaran hak pribadi di dunia maya. Menurut penjelasan dalam Undang-Undang ITE ini, Undang-Undang ini dibentuk untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi pengguna teknologi informasi, serta memastikan agar aktivitas digital berjalan dengan tanggung jawab dan etika hukum. Tinjauan mengenai Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ini sangat diperlukan, karena dari perspektif hukum perdata, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik berfungsi sebagai instrumen penguatan tanggung jawab hukum di ruang digital. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap tindakan di dunia maya memiliki akibat hukum yang sama dengan dunia nyata. Oleh karena itu, pertanggungjawaban perdata atas pencemaran nama baik di media sosial harus dilihat sebagai bentuk penegakan keadilan private justice, di mana korban berhak menuntut ganti rugi atas kerugian reputasi dan psikologis yang dialaminya. Landasan teori yang terakhir yaitu tinjauan tentang pencemaran nama baik dalam hukum perdata. Dalam doktrin hukum perdata modern, hak atas nama baik termasuk dalam kategori hak kepribadian, personality hate reaction, yaitu hak yang melekat secara kodrati pada diri seseorang dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Menurut Sudikno Mertakusumo, hak kepribadian merupakan bagian dari hak asasi yang memberikan perlindungan terhadap aspek dan kehormatan manusia. Hak atas nama baik ini bersifat non-patrimonial. Artinya, meskipun tidak bernilai ekonomi langsung, namun kerusakan terhadap nama baik menimbulkan kerugian imaterial yang dapat digugat melalui mekanisme hukum perdata. Bentuk-bentuk pencemaran nama baik dalam praktik hukum perdata. Bentuk pencemaran nama baik dapat berupa lisan, slander, yaitu pernyataan yang disampaikan secara verbal kepada pihak ketiga, tulisan libel, yaitu pernyataan dalam bentuk tulisan, media cetak, atau elektronik. Penguatan mekanisme pertanggungjawaban perdata dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial sangat penting, karena tidak semua kasus layak diproses secara pidana. Gugatan perdata lebih menekankan pada pemulihan hak dan keseimbangan, bukan pada penghukuman, lebih sesuai dengan asas proporsionalitas dan keadilan restoratif justice. Dengan demikian, pasal 1365 dan 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap relevan sebagai dasar hukum klasik yang mampu menyesuaikan diri dengan tantangan hukum modern di era digital. Sinergi antara KUH Perdata dan UU ITE jadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebiasaan berekspresi dan pelindungan nama baik. Oleh karena itu, pertanggungjawaban perdata atas pencemaran nama baik adalah bentuk nyata dari penegakan keadilan sipil di era informasi. Metode penelitian yang pertama ada jenis penelitian. Sesuai dalam rumusan masalah yang telah tertulis, jelas penelitian ini bertumbuh arahnya dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum. 2. Sifat penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang berarti penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai perlindungan hukum perdata terhadap pengguna media sosial yang menjadi korban pencemaran nama baik, serta menganalisis norma-norma hukum yang mengaturnya. 3. Pendekatan penelitian. Yang pertama ada pendekatan perundang-undangan, status approach.
yaitu mengkaji peraturan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang ITE. Pendekatan perundang-undangan status approach adalah metode dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Yang kedua, pendekatan konseptual, conceptual approach, menganalisis konsep perlindungan hukum dan tanggung jawab perdata. Pendekatan konseptual adalah pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin dari para ahli hukum sebagai dasar analisis terhadap isu hukum yang sedang dikaji. Tiga, pendekatan kasus, case approach, mengkaji putusan-putusan pengadilan terkait pencemaran nama baik di media sosial. Selanjutnya, jenis data. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat pengikat. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, teks, hukum perdata, dan hukum ITE. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, sumber daring yang kredibel, misalnya situs resmi pemerintah atau lembaga peradilan. 5. Teknik pengumpulan data. Studi kepustakaan dan tujuan kepustakaan. Sekian seminar proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.